kita bisa berjumpa dengan tema yang sangat bagus seperti yang tadi Pak Ari juga sampaikan. Tema kita tentang bagaimana mengubah ketakutan Benar benar. jadi ketangguhan spiritual. Dan mungkin kalau yang tadi Pak Putu sampaikan bahwa di media-media YouTube banyak yang tema semacam ini, karena memang ini sangat menarik. Dan banyak orang cenderungnya kalau sudah takut itu kemudian berhenti, lari. Padahal kalau di dalam Dhamma kita tuh kalau takut justru kita harus mengatasi ketakutan kita. Bukan kemudian kita lari sembunyi atau mungkin kita tidak berani menghadapi ketakutan kita sendiri. Kita kan harus mencari penyebab takut. Kalau di dalam Dhamma kan begitu. Dhamma kan menyebutkan bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Orang yang takut itu berarti dia tidak menganggap dirinya ini sebagai pelindung, atau dia merasa dirinya tidak kuat untuk menjadi pelindung. Nah, karena itu tema ini sangat menarik karena kita nanti bisa melihat bahwa di dalam Dhamma justru kita didorong dengan keras supaya kita berani ngadepi kesulitan kita itu. Kalau di beberapa negara Buddhis yang pernah saya tahu ya, kalau biku-biku itu masuk ke satu wihara atau mungkin mau bermalam di wihara itu mungkin semalam atau 2 malam, atau mungkin juga waktu yang lama atau mungkin malah berpuasa di situ. Biasanya biku-biku itu kita semacam apa ya, mungkin mendapatkan informasi dulu. Biku ini kayaknya penakut atau enggak ya? Wah, biku ini penakut nih. Kan biku juga bisa takut ya, karena namanya biku kan orang yang menggunakan jubah tapi kan belum sempurna sehingga bisa masih ada rasa takut. Nah, jadi kalau kita ada wihara hutan yang besar, puluhan hektar, kemudian jumlah bikunya cuma sedikit, itu memang noleh kanan, noleh kiri itu nggak ada orang. Pohon semua. Nah, kemudian biku ini kalau penakut, itu justru ditempatkan di tempat yang dikatakan atau dipercaya angker. Jadi, oh, kamu mau bermalam di sini ya? Oke, bisa. Itu di ujung sana. Ujung putihnya nanti ujung sana ya. Jadi waktu diantar itu aja jauh sekali. Karena kan kita hektaran ya, puluhan hektar. Kemudian orangnya sedikit, jadi diantar aja jauh, sepi, nggak ada listriknya, dan lain-lain. Pohonnya gede-gede. Nah, jadi kemudian ada cerita juga, ini di sini tempatnya kadang ada makhluk halusnya lah, apanya lah. Nah, akhirnya biku yang takut itu ditempatkan di situ. Berani nggak? Kalau berani, berarti dia bisa ngatasi ketakutannya. Tapi kalau nggak berani ya dia nyerah. Nah, kemudian kita nanti akan informasikan bahwa yang kamu takut itu apa. Sebetulnya yang kamu takuti kan pikiranmu sendiri. Kamu kalau siang, kenapa nggak takut? Ya, waktu tadi diantar siang-siang, kamu tinggal sendirian nggak takut. Tapi begitu senja, mulai gelap, kok kamu takut? Nah, padahal pohonnya tetap, perabotannya sama, batunya ya di situ. Tadi kamu nggak takut, sekarang takut. Kenapa? Nah, karena tadi ketika siang atau masih terang, kamu masih bisa melihat. Sehingga kamu merasa tidak takut. Tetapi ketika malam sudah gelap, lampunya terbatas, penerangannya terbatas, kemudian kamu daya penglihatannya terbatas, akhirnya kamu takut. Jadi yang bikin takut bukan tempatnya, tetapi pikirannya. Itu pernah juga ada satu wihara yang kebetulan umatnya datang bermalam. Wah, udah capek sekali bermalam, kemudian ya dia langsung tidur. Pagi buka jendela, tempat kamarnya umat itu, buka jendela, dilihat bawahnya adalah kuburan, jadi tetangga. Wihara itu di samping kuburan. Dan umat tersebut yang semalam itu bisa tidur nyenyak, malam ini setelah tahu sampingnya kuburan, dia tidak bisa tidur nyenyak lagi. Dia sudah kepikiran, ini samping kuburan nih.
Nanti kalau ada makhluk tahu-tahu nyebrang ke sini gimana dan seterusnya. Nah, jadi dari sini lebih membuktikan lagi kalau cerita biku tadi itu membuktikan bahwa pikirannya yang membuat dia takut. Nah, sekarang yang umat ini membuktikan lebih jelas lagi. Tadi malam dia nggak takut. Dia langsung tidur karena dia datang sudah agak gelap, jadi dia nggak bisa lihat situasi biara, jendelanya juga sudah tertutup, dia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi hari ini setelah pagi dia melihat di samping masalah ataupun di samping tempat dia tidur itu tadi adalah kuburan, dia jadi nggak berani tidur lagi malam ini. Artinya apa? Artinya ini semua permainan pikiran. Nah, oleh karena itu, kalau sekarang kita punya tema mengubah ketakutan menjadi ketangguhan spiritual, maka kita sekarang perlu melihat sumber-sumber ketakutan itu. Nah, jadi sebetulnya kita juga melihat hewan itu juga ada rasa takutnya. Mungkin kalau di wihara yang ada tikus mungkin, ya kadang-kadang kalau kita lihat kucing mengejar tikus, sampai tikusnya itu terpojok, dia sudah tidak bisa lari, di puncak ketakutannya, tikus itu jadi berani. Dia langsung menghadap kucingnya, dan dia siap bertempur sampai mati. Karena puncak takut itu, dia menjadi berani. Demikian pula, kalau sekarang misalnya manusia. Saya pernah mendapat ataupun pernah mendapat informasi ya tentang cerita seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, kemudian dirampok. Nah, rampoknya ini mau bacok. Ketika ibu ini saking takutnya supaya anaknya ini tidak terbacok, ya dia di tubuhnya inilah yang dijadikan alat untuk menahan bacokan itu dan dia akhirnya luka parah. Tetapi anaknya selamat. Ketakutan itu ketika sudah memuncak, dia menjadi keberanian. Nah, sekarang dalam kehidupan kita ini, kalau tadi diceritakan tentang kondisi kehidupan yang selalu berubah, hidup kita ini memang ada lahir, tua, sakit, dan mati. Ini sebagai kata-kata umum di dalam perubahan. Yang kadang-kadang orang menganggap lahir, tua, sakit, dan mati itu masih berhubungan dengan makhluk. Karena hanya makhluk yang lahir, yang tua, yang sakit, dan mati. Tapi sebetulnya lahir, tua, sakit, dan mati itu juga berhubungan dengan benda-benda. Jadi misalnya, kita membangun rumah. Itu berarti kita melahirkan rumah yang pada waktunya nanti dia mengalami sakit. Rumah kalau sakit itu gimana? Ya mungkin ada retak-retak, kemudian mungkin butuh dicat, karena catnya sudah pudar, mungkin pintu-pintunya juga mungkin perlu diberi minyak engselnya, dan lain sebagainya. Itu adalah penyakitnya. Kemudian tuanya bagaimana? Ya mungkin sampai ganti atap ya, karena keropos sudah di bagian atapnya ini, misalnya penyangga atapnya sudah keropos karena bukan dari baja misalnya, dari kayu, ataupun dari bambu kadang-kadang, ya kita harus ganti, kita turunkan gentengnya, kemudian kita perbaiki. Jadi ternyata rumah itu pun mengalami kelahiran ketika dibangun, kemudian sakit ketika butuh diperbaiki, dicat dan sebagainya, kemudian mengalami ketuaan, ganti kap, mungkin pintu juga diganti, slotnya juga mungkin sudah diganti karena sudah tidak bisa diputar lagi, misalnya slot kunci, dan akhirnya mengalami kematian, yaitu rumah itu rubuh, hancur, sehingga harus dibangun ulang dan seterusnya. Jadi tua, sakit, dan mati itu ternyata juga berhubungan dengan benda-benda. Artinya sekarang seluruh dunia dengan isinya, baik manusia maupun bukan, hewan ataupun benda-benda, semuanya mengalami tua, sakit, dan mati.
Bahkan nanti bumi kita pun akan mengalami tua, sakit, dan mati. Matinya bumi adalah kiamat, yang tentu akan terlahir kembali, terbentuk kembali menjadi bentukan bumi yang baru lagi. Demikian seterusnya. Jadi sekarang perubahan ini pasti terjadi. Dan kalau kita lihat riwayat Sang Buddha, yang nanti sebentar lagi kita akan peringati sebagai Trisuci Waisak. Bentar, ini punyanya siapa yang bunyi? Oh. Nah, jadi sekarang yang akan kita peringati adalah Waisak. Waisak, tentu kita sudah sering mengulang riwayat Pangeran Siddhartha sampai mencapai kesucian dan mengajarkan Dhamma sampai beliau wafat. Nah, ada satu hal yang sering tidak diceritakan, yaitu ketika Pangeran Siddhartha melihat tua, sakit, dan mati, dan juga bertapa. Tua, sakit, dan mati ini adalah perubahan. Dan beliau melihat itu, timbullah wawasan bahwa, loh, saya ya bisa tua, bisa sakit, bisa mati. Saya walaupun punya istana 3, tidak bisa mengendalikan tua, sakit, dan mati. Walaupun saya pangeran, tidak bisa mengendalikan tua, sakit, dan mati. Lalu bagaimana ini sekarang? Kalau begitu, saya harus berusaha mencari cara supaya tidak tua, sakit, dan mati. Nah, inilah contoh bahwa ketika seseorang itu melihat tua, sakit, dan mati dan merasa, wah, saya bisa ngalami begini ya, itu kemudian timbul kekuatan spiritual bahwa ini saya harus menyelesaikan tugas ini. Dan kemudian Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, kemudian berjuang mencapai kesucian. Disebut mencapai kesucian adalah karena beliau bisa tahu penyebab tua, sakit, dan mati, yaitu kelahiran kembali. Kenapa bisa ada kelahiran kembali ketika keinginan tidak terkendali? Dengan demikian, jika keinginan ini bisa dikendalikan, maka kelahiran kembali bisa dihentikan, dan tua, sakit, dan mati pun bisa dihentikan. Nah, inilah yang ditemukan oleh Pangeran Siddhartha ketika telah menjadi Buddha. Kalau sudah demikian, berarti ajaran Sang Buddha ini adalah ajaran tentang bagaimana melihat hidup itu adalah perubahan, dan bagaimana mengatasi atau menyikapi perubahan tersebut. Artinya sekarang, kalau tadi kita tema awalnya adalah mengubah ketakutan menjadi ketangguhan spiritual, dan tadi dikatakan bahwa saya banyak cerita tentang hal ini di berbagai kesempatan, karena memang ini adalah intisari ajaran Sang Buddha. Bahwa ajaran Sang Buddha itu melihat ketidakkekalan, tahu penyebabnya, kenapa saya itu stres dengan ketidakkekalan, kenapa saya gelisah dengan ketidakkekalan, kenapa saya cemas dan takut terhadap ketidakkekalan, maka caranya adalah pengendalian keinginan, karena keinginan mempertahankan posisi tertentu. Itulah yang menimbulkan stres, kecemasan, ketakutan. Kalau tadi misalnya contoh membangun rumah, takut rumahnya ini tahu-tahu misalnya harus direnov pada tahun ini. Karena saya punya keterbatasan anggaran, misalnya saya harus kecat ulang pada tahun ini, saya takut itu. Maka timbullah kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Ketika terjadi gempa dan saya takut rumah saya rubuh, maka timbullah ketakutan. Semua itu sumbernya adalah keinginan kita. Ingin mempertahankan, kalau bisa jangan ngecat tahun inilah. Kalau bisa jangan direnov tahun inilah. Kalau bisa ada gempa ya tetap kuatlah.
Kenyataan hidup adalah perubahan. Kita tidak bisa mengubah kenyataan. Yang kita ubah adalah keinginan. Nah, ini yang diajarkan Sang Buddha tentang pelepasan keinginan. Nah, bagaimana cara melepaskan keinginan sekarang? Kalau kita sekarang sudah tahu bahwa sumber ketakutan itu hanya dari diri kita, dan kita sendiri yang harus bisa menyelesaikan, karena diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri, maka sekarang kita harus berusaha melepas keinginan. Tapi bagaimana melepas keinginan? Melepas keinginan yang paling sederhana adalah mengembangkan kerelaan materi. Kerelaan materi itu sangat sederhana. Kenapa? Karena kerelaan materi itu saya punya materi, saya bisa bagikan. Itu sangat sederhana sekali. Saya punya baju, saya bisa berikan kepada mereka yang membutuhkan. Saya punya makanan, saya bisa berikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, tetapi di balik kerelaan ini, sebetulnya di dalam sistem Dhamma, menanamkan di dalam pikiran kita, di dalam bawah sadar kita, memprogram bawah sadar kita, bahwa segala sesuatu yang kita senangi dan cintai itu bisa terlepas dari diri kita. Baju yang saya senangi, pakaian yang saya senangi, ketika diminta oleh saudara saya atau mereka yang lebih membutuhkan, saya bisa lepaskan. Melepas yang saya senangi. Ketika makanan ini enak, saya punya makanan ini enak, tetapi ada keluarga yang masih membutuhkan, lebih membutuhkan, dan saya bisa berbagi, atau mungkin saya memberikan keseluruhannya, maka sesungguhnya saya sudah mengurangi keinginan, menanamkan di dalam batin saya mengurangi keinginan. Kalau materi-materi ini sudah saya biasa untuk kurangi keinginan saya, kemelekatan saya bisa melihat ketidakkekalan pada materi, baju yang tadi milik saya bisa saya berikan kepada orang lain, makanan yang tadi milik saya bisa bagikan kepada orang lain, maka sesungguhnya pola pikir kita yang mulai berubah. Bahwa bukan hanya materi yang bisa kita berikan, tetapi sebetulnya yang justru bukan materi, yaitu ego kita, keakuan kita. Karena ketakutan kita terhadap perubahan, ketidakmampuan kita melepas keinginan, itu sebetulnya kuncinya adalah karena aku, rumahku, maka aku harus bisa mempertahankan rumah ini. Tidak perlu dicat tahun ini, tidak perlu direnovasi tahun ini. Padahal kenyataan rumah ini bukan milikku. Rumah ini hanya paduan unsur. Nah, sekarang badanku adalah ini badanku. Aku tidak mau sakit. Aku tidak mau tua. Karena itu aku harus selalu olahraga, minum vitamin, tidak pernah sakit. Bagus. Olahraga, minum vitamin, kontrol dokter, ya kontrol kesehatan, sesering mungkin misalnya, secara rutin misalnya, itu bagus. Tetapi bukan berarti kita kemudian tidak pernah sakit. Kita hanya berkurang sakitnya, frekuensinya berkurang karena sudah ketahuan lebih dulu ketika sakitnya baru sedikit. Sehingga, oh ini kamu mungkin kelebihan kolesterol, kalau begitu sekarang kurangi ya makanan yang kolesterol tinggi begini ini. Nah, akhirnya kita menjadi jarang sakit, tapi bukan berarti tidak pernah sakit. Satu ketika walaupun kita sudah jaga, tetap sakit. Nah, kenyataan kita bisa berubah. Karena memang tubuh ini juga bukan milik. Kalau begitu yang saya ubah adalah cara berpikir. Kalau tadi Pak materi sudah bisa lepaskan, baju saya bisa lepaskan, kemudian makanan bisa saya lepaskan, berarti sekarang badan ini pun yang bukan milik. Ya sudah, memang ini harus berproses. Bahwa saya bisa sakit. Kemudian saya berusaha untuk bertahan tidak tua dengan obat-obatan, dengan operasi di sana, operasi di sini. Tapi satu ketika juga akan tua. Nah, kalau sudah demikian, kita hanya mengubah keinginan untuk menerima kenyataan bahwa baju saja bisa saya berikan,
kemudian makanan bisa saya berikan, apalagi tubuh ini. Satu ketika pasti akan berpisah dengan diriku, karena ini bukan milikku. Nah, ketika kita menyadari semua ini, bahkan ketika kematian harus datang pada diri kita, kesadaran bahwa keinginan yang harus diubah, bukan kenyataan bahwa hari ini aku akan meninggal, inilah yang bisa membuat terjadinya pelepasan total. Sehingga jika kita bisa melepaskan sama sekali keinginan kita, maka kelahiran kembali pun akan berhenti. Kekuatan ketangguhan spiritual ini dimulai dengan memahami ketidakkekalan, kemudian dilatih dengan pelepasan berupa materi, yang akhirnya pelepasan ego kita. Tetapi pelepasan ego ini membutuhkan pengertian yang dalam. Sekarang setelah kita jelaskan tentang ketidakkekalan, mungkin semua orang akan memahami itu. Bahwa tadi ada pagi, kemudian ada siang, ada malam. Itu adalah ketidakkekalan. Ada pagi, kemudian pohon masih hijau daunnya, kemudian sore, kemudian daunnya menjadi coklat, kemudian besok menguning, dan kemudian rontok pada sore harinya. Kita semua tahu hal itu. Tapi apakah kita memahami bahwa hal itu bisa terjadi pada diri kita? Ketika Pangeran Siddhartha umur 29 tahun, melihat tua, sakit, dan mati, kita semua juga tahu tua, sakit, dan mati. Siapa yang diantara kita nggak ada yang tahu? Semua tahu tua, sakit, dan mati. Tapi kenapa tidak muncul ketangguhan spiritual? Kenapa Pangeran Siddhartha yang jenius juga umur 29 tahun baru muncul ketangguhan spiritualnya? Loh, ternyata manusia bisa tua, sakit, dan mati. Karena memahami kenyataan bahwa kita bisa berubah, itu butuh pelepasan ego. Karena itu, kalaupun kita sudah ketemu tua, sakit, dan mati, setiap hari kita pergi ke rumah sakit, membacakan parita, dan sebagainya. Tetapi ketika kita masih belum tahu bahwa tua, sakit, dan mati itu ada di dalam diri kita, bahkan barang-barang milik kita pun bisa tua, sakit, dan mati. Dan kita tidak nyesel ketika HP kita menjadi rusak, ketika laptop kita menjadi hilang, dan lain sebagainya, karena kita tahu itu tua, sakit, dan mati, maka kita belum memahami yang sesungguhnya. Kita hanya tahu tua, sakit, dan mati, tapi kita tidak memahami tua, sakit, dan mati. Di dalam Dhamma itu adalah berada sangat dekat, tak lapu oleh waktu. Tua, sakit, dan mati itu ada di sekitar kita, di diri kita juga. Tapi kesadaran untuk menerima itu membutuhkan wawasan yang luas. Pangeran Siddhartha umur 29 tahun. Kita umur puluhan tahun mungkin belum memahami bahwa tua, sakit, dan mati itu bisa terjadi pada diri kita dan sekitar kita. Tapi kalau kita sudah memahami, muncullah ketangguhan spiritual, kemudian kerelaan materi bisa berubah menjadi kerelaan ego kita, maka pelepasan yang sesungguhnya menjadi kenyataan, dan akhirnya ketika perubahan itu terjadi, kondisi dunia itu berubah, kita bisa mengerti, dan kita menerima itu sebagaimana adanya, dan akhirnya pelepasan keinginan ini pun akan berakhir pada pelepasan kelahiran kembali. Inilah yang mungkin sebagai pengantar tema kita, mengubah ketakutan menjadi ketangguhan spiritual. Mudah-mudahan bisa memancing diskusi kita untuk memperdalam wawasan kita dan pemahaman kita agar kita mengerti hidup tidak kekal dengan lebih baik. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Bante atas pengantar yang luar biasa sekali. Oh ya Bante, tadi Bante sudah memberikan pengantar yang luar biasa sekali. Nah, kami melihat bahwa kondisi kehidupan yang selalu mengalami perubahan ini yang menjadi ketakutan bagi setiap orang. Lantas Bante, apakah ketakutan ini memang sesuatu yang wajar atau lumrah ya? Karena hampir sebagian besar orang itu pasti memiliki ketakutan Bante terhadap setiap perubahan yang terjadi. Apalagi yang hakikatnya tadi itu adalah lahir, tua, sakit, dan mati. Karena hampir tidak ada orang yang yang tidak takut akan kematian Bante. Apakah ini
ketakutan ini wajar, Bante? Ya, ketakutan itu wajar ya. Oh iya, Bante. Jadi orang atau bahkan bayi pun mengalami takut, hewan pun takut. Ya tadi yang saya sampaikan, hewan saja takut. Tetapi cara menghadapi ketakutan itu yang berbeda-beda. Tiap makhluk, tiap orang berbeda. Jadi kalau misalnya binatang ada yang takut langsung lari, itu juga ada. Manusia takut langsung lari juga ada. Tetapi ada juga hewan yang takut, puncak takut adalah dia berani, seperti contoh tikus tadi. Berani dia, bisa. Orang juga bisa. Puncaknya takut seperti ibu tadi, kemudian yang menggendong anaknya dibacok, dia sudah nggak mikir dirinya lagi, dia langsung jadikan tubuhnya sebagai pelindung untuk anaknya. Itu bisa. Nah, karena itu umat Buddha memberikan solusi ataupun ajaran Sang Buddha memberikan solusi, yaitu melihat rasa takut itu sumbernya dari mana. Tadi sudah kita jelaskan kan, bahwa misalnya dari mata melihat sampingnya kuburan, timbul rasa takut, itu wajar sekali. Tapi kalau sampai dia pulang dari wihara masih membawa takutnya, itu berarti dia belum memahami ajaran Sang Buddha, bahwa sesungguhnya pikiran ini bisa diperbaiki. Beberapa orang yang belajar meditasi di Bodhigiri, Oh iya, Bante. takut dengan gelap. Ya, kita justru di Bodhigiri itu belajar meditasinya justru di tempat gelap, di bawah pohon dan lain sebagainya, di pojok-pojok dan sendirian. Nah, mereka yang punya rasa takut sering saya sampaikan begini, kamu yang takut, mulailah meditasi ketika siang, kamu takut enggak? Enggak. Nah, ini kan aneh, siang dan malam apa bedanya? Nah, tapi dia takut malam. Oke, kalau begitu begini, kamu mulai dari terang, kamu tetap meditasi di situ. Kemudian nanti sudah mulai senja, kamu tidak usah meditasi, kamu berdiam diri, boleh berdiri, berdiam diri, lalu membuka mata. Sehingga apa yang kamu takutkan itu nanti tidak muncul. Kenapa? Karena waktu kalau kita menutup mata, daun bodi itu tertiup angin, dia seperti sandal yang diseret. Sehingga seret. Dikira orang jalan di belakangnya atau di sampingnya. Dia takut. Nah, maka dia buka mata dulu. Buka mata sudah bisa. Oke, tutup. Kaget buka mata lagi. Nggak usah dihitung meditasi. Itu kamu beranikan diri dulu. Buka lagi, tutup. Buka, tutup. Nanti semakin lama nutupnya makin waktunya lebih panjang. Dan akhirnya dia berani. Dan besok paginya dia bisa ngomong, ada lagi tempat yang lebih menakutkan? Kenapa demikian? Karena dia sudah bisa mengatasi pikirannya sendiri. Jadi, di dalam Dhamma ini memberikan salah satu alternatif solusi, cara berani punya ketangguhan spiritual itu adalah mengamati pikirannya sendiri. Melihat ketidakkekalan itu. Jadi, ya sudah, ini memang sudah gelap. Tadi siang saya berani, sekarang sudah gelap. Ya hadapi aja. Dengan cara melihat perubahan itu, akhirnya orang itu mulai punya ketangguhan spiritual. Perlahan-lahan tentunya. Nanti pulang bisa takut lagi. Nanti kapan tahun depan latihan lagi, bangkitkan lagi. Sampai menjadi kebiasaan sebagai orang yang tangguh spiritualnya melihat perubahan. Baik Bante, terima kasih Bante. Seperti yang sudah Bante jelaskan bahwa ketakutan ini kan apalagi sudah pada titik ekstrimnya ya Bante ya, orang itu akan berani begitu. Tapi kebanyakan manusia kan tidak sampai, sering kali nggak sampai titik ekstrim itu Bante. Apalagi misalnya, misalnya dengan contoh seperti ini, kalau misalnya saya ingin bangkit tangguh mental saya, spiritual saya, kan nggak harus bangkrut dulu dong gitu Bante ya. Kita kan menghindari itu ya Bante ya. Ya meskipun pada kasus tertentu ya itu menjadi modal penting bagi keberanian spiritual. Nah, kita juga sering kali menghindari ketakutan-ketakutan yang akan terjadi di masa depan begitu Bante. Nah,
Dan juga tadi sudah dicatat kalau misalnya setiap orang itu berbeda-beda cara menghadapi ketakutannya. Nah, dan semua orang tuh tahu takut itu adalah sebuah kengerian begitu ya Bante ya. Tetapi dalam kenyataannya masih saja banyak manusia, mungkin juga termasuk saya, itu menganggap bahwa apa yang menjadi penyebab ketakutan atau sesuatu yang takut itu sering kita anggap ya sudah biasa saja begitu. Bagaimana sebenarnya itu untuk menyadarkanlah eh, membuka pengetahuan kita bahwa apa yang sedang kita lakukan ini adalah sebenarnya menuju pada kehancuran kita sendiri sehingga itu harus perlu ditakuti dan untuk mengantisipasi kehidupan yang eh, agar tidak terjadi kehancuran yang lebih masif lagi begitu Bante. Ya, jadi memang kita tidak perlu harus mengalami ketakutan yang ekstrim, yang sampai mengancam kehidupan kita. Ya, tidak perlu seperti itu. Tetapi yang tadi juga seperti yang Pak Putu sampaikan ya, bahwa kita itu kan bisa belajar dari masyarakat lain ya, jadi lingkungan. Jadi seperti misalnya kalau ada orang bangkrut, apa saya harus ikut bangkrut dulu kan? Ya, jangan. Jadi kalau sekarang ada orang kesetrum mati, apakah saya juga untuk membuktikan bahwa di situ ada aliran listrik, saya juga harus pegang dan mati juga kan? Enggak juga. Tapi dari pengalaman orang itu, kemudian kita belajar untuk menjadi lebih baik. Itu saya sepakat dengan itu. Nah, kuncinya ini adalah pemahaman bahwa hidup tidak kekal. Ketika kita dikasih masukan bahwa ada lahir tua, sakit, dan mati, orang itu punya konsep bahwa itu adalah manusia atau hewan. Maka tadi di awal saya sudah sampaikan, lahir tua, sakit, dan mati itu berbicara tentang perubahan. Dan itu bukan hanya hewan atau manusia saja, tetapi juga semua benda, semua hal, apa saja yang kita bisa pikirkan, bahwa pikiran kita itu pun adalah bisa lahir, tua, sakit, dan mati. Bisa berubah. Itu yang kita harus mengerti dulu, dan itu yang kita tekan berkali-kali. Perubahan. Bahkan perubahan itu sebetulnya nanti endingnya adalah kehancuran. Lahir, tua, sakit, mati. Sebetulnya nanti kuncinya di kematian ini. Lahir, tua, sakit, mati. Kuncinya di kematian itu. Artinya apa? Segala sesuatu pasti berpisah dengan diri kita. Nah, kita maka mulai dari yang kecil itu tadi untuk membiasakan supaya kita, kan tadi istilahnya Pak Putu adalah menghindari ketakutan kita di masa depan. Ketakutan apa? Ketakutan melihat perubahan kan? Ketakutan mengalami perubahan kan? Iya, Makanya sistematika di dalam Dhamma itu kan diajari kerelaan. Dari sejak kecil kan sudah ada kerelaan, dari anak sekolah minggu, pergi ke sekolah minggu, diajari kerelaan. Oh, nanti uang sakunya kasih ya kalau ke kotak dana. Sayang nih sebetulnya, karena saya mau beli permen, diberikan saja ke kotak dana. Oh, hari Minggu kita pergi ke Dhamadipa Arama, ayo kita berdana makan. Loh, ini kan makanan yang aku sukai. Kasih ke Bante, ya serahkan saja. Artinya apa? Ini sebetulnya dimasukkan di bawah sadar kita. Jangan takut dengan perubahan. Nah, nanti semakin dia dewasa, ya kemudian nanti ada dana katina. Ini lebih luar biasa lagi. Dana katina itu saya mengadakan atau saya mempersembahkan jubah yang saya sendiri tidak gunakan. Itu cara berpikir yang luar biasa. Jadi kalau kerelaan di awal tadi sekolah minggu, itu yang saya punya, saya kasih. Saya punya makanan, saya punya pakaian, atau saya punya uang, saya kasih. Tetapi seketika umat berdana jubah, itu sesungguhnya sistem yang luar biasa sekali.
Kenapa? Karena umat tidak menggunakan jubah. Tetapi ketika melihat seorang biku atau melihat samanera, dan ini ada kesempatan katina ataupun di luar katina pun dia ingin berdana jubah, maka dia rela mempersembahkan sebagian miliknya itu untuk mengadakan pakaian yang dia sendiri tidak pakai. Ini pelepasan ego yang luar biasa kalau kita bisa memahami itu. Kapan kita bisa memberikan sesuatu yang kita sendiri nggak pakai, tapi dibutuhkan dari pihak sana. Dan kalau itu betul-betul masuk ke dalam diri kita, pola pikir itu, pelepasan itu menjadi luar biasa ketika misalnya pasangan hidup ataupun anak sakit, ataupun anak pasangan hidup pergi ke luar kota, ke luar negeri misalnya. Mungkin bekerja menjadi TKI misalnya. Dia bisa melakukan pelepasan. Kenapa? Karena tahu bahwa inilah perpisahan. Sama dengan ketika saya berdana makan, berdana jubah. Jubah itu adalah ketika seorang umat tidak menggunakan tapi mempersembahkan kepada para biku, para samana. Sekarang, saya tidak pergi ke luar negeri, tapi saya bermudita cita. Ketika anak saya pergi ke luar negeri untuk sekolah, ketika pasangan hidup saya menjadi TKI di luar negeri. Karena berpikir itu adalah keberanian melakukan pelepasan. Inilah sebetulnya ketangguhan spiritual. Sehingga kita belajar bertahap. Jangan kita itu kemudian mengabaikan latihan sedikit demi sedikit. Kalau di dalam Dhamma kan ada itu, kebajikan itu dilakukan sedikit demi sedikit. Jika nanti seperti air yang akan menetes semalam, kesemalaman, itu satu tempayan juga akan penuh. Nah, artinya apa ini? Bahwa kita tidak belajar tuh langsung mengubah watak kita, memperbaiki ego kita, melepas ego kita itu tidak mudah. Dia butuh latihan dari kecil tadi, mulai dari sekolah minggu. Dan itu sistem di dalam Dhamma ini luar biasa sekali. Membuat kita ada aktivitas untuk berubah. Kita bukan diajar, tapi kita mempraktekkan Dhamma. Makanya kunci Dhamma adalah ehipasiko, datang dan buktikan. Tidak perlu belajar, tetapi buktikan, rasakan, lakukan. Anak kecil ketika mempersembahkan dana makan kepada para biku misalnya, ataupun, anak, ini hari ini kan ulang tahun kamu, ayo kita ke panti asuhan, kita berdana makan di panti asuhan, ayo kita berdana makanan kering, ataupun kita berdana pakaian, ataupun kita memenuhi kebutuhan mereka misalnya, atau karena kita nggak mampu, ya kita berdana tenaga saja di panti asuhan, misalnya kita membersihkan panti asuhan, ya, kemudian kita mungkin memotong rambut, saya kebetulan bisa potong rambut, nah sekarang kita ya memotong rambut, merapikan anak-anak di panti asuhan, misalnya anak yatim piatu itu misalnya. Jadi itu adalah belajar pelepasan, kemampuan mengamati perubahan dan kemampuan menerima perubahan sebagaimana adanya. Karena kunci ajaran Sang Buddha itu adalah hidup ini berubah, terimalah dia sebagaimana adanya. Dan kuncinya ini terima segala apa adanya ini yang diajarkan Sang Buddha 45 tahun. Bagaimana mengubah diri kita agar siap menerima perubahan. Jadi takut itu wajar, karena itu upaya kita mempertahankan diri. Ya, jadi misalnya ada pisau masuk ke sini nggak takut, saya nggak takut. Saya kira juga aneh juga. Ya, jadi ketakutan itu wajar sebagai upaya kita mempertahankan kehidupan. Tetapi pada waktunya kita juga harus ada pelepasan, bahwa ketika apa yang kita inginkan tidak menjadi kenyataan, maka yang diubah adalah keinginan, bukan kenyataannya. Dan itulah sistematika di dalam Dhamma untuk mempersiapkan di masa depan. Ketika ada perubahan besar, misalnya kematian pasangan hidup, kematian anak, kita menjadi siap bahwa kalau tadi saya bisa berdana jubah kepada para biku walaupun saya tidak menggunakan sendiri, itu pola pikir umat, maka ketika sekarang pasangan hidup meninggal,
anak meninggal, maka sama dengan tadi dana jubah katina itu, yaitu saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbahagia di alam kehidupan yang sekarang. Karena itu saya mendoakan mereka supaya mereka berbahagia. Saya tidak menangisi mereka, karena menangisi mereka itu sama dengan saya ketika berdana jubah katina kepada para biku, dan saya menangis, kenapa saya harus memberikan jubah itu kepada para biku. Tetapi saya memberikan dengan penuh senyuman, penuh kebahagiaan. Bahkan kadang ada pesan, ini jubah tolong dipakai ya Bante. Artinya penuh pelepasan. Kalau demikian, ketika pasangan hidup meninggal, orang tua meninggal, orang-orang yang kita sayangi meninggal, makhluk ataupun hewan yang kita sayangi meninggal, kita bisa merelakan. Semoga mereka berbahagia di alam kehidupan yang sekarang. Itu adalah ketangguhan spiritual. Dan ketika kita pun satu ketika meninggal, kita melepaskan keluarga kita, melepaskan apa saja yang kita cari selama hidup ini, kita pun akan tahu bahwa inilah waktu yang sudah sesuai untuk saya melakukan pelepasan yang sesungguhnya, yang saya latih dari kecil ketika saya sekolah minggu, yang saya latih ketika saya dewasa berdana makan kepada para biku, dan ketika saya juga bisa berdana jubah kepada sangga, maka saatnya saya berdana apa saja yang saya capai selama hidup ini kepada seluruh keluarga. Semoga mereka bahagia dan akhirnya dengan tersenyum kita meninggalkan kehidupan ini untuk terlahir di alam yang berikutnya. Ketakutan itu telah menjadi ketangguhan spiritual. Wah, saya Aja sudah dokter. mendapatkan beberapa note-nya Bante. Ya betul. Bagaimana kita penghindaran ketakutan itu justru berani menghadapinya gitu ya Bante ya. Menghadapi tadi yang note itu adalah perubahan tadi. Dan berani melepas sesuatu yang kita miliki, baik harta benda sekalipun itu merupakan ego kita sendiri. Di sini artinya bahwa Bante, kalau misalnya saya bisa mengucapkan seperti ini, kalau misalnya seperti itu berarti ada yang ada penerimaan di sana, penerimaan terhadap perubahan, atau dalam artinya penerimaan terhadap penderitaan gitu ya Bante. Dan ini justru tidak mudah loh Bante. Kita pikir itu tidak mudah. Bahkan saya sendiri pun untuk misalnya, saya kan punya anak, ketika saya jauh dari anak, misalnya saya kan di Blitar Bante, itu kadang rasa kangen itu muncul terus gitu, apalagi melihat fotonya dan sebagainya. Tetapi kita nyadari bahwa realitasnya kita harus berpisah terlebih dahulu begitu. Nah artinya di sini penerimaan itu atau mental untuk siap menerima itu penting loh juga Bante. Bagaimana Bante? Itu bukan hanya penting, menerima kenyataan itu bukan hanya penting, itulah yang harus dimiliki dari awal. Kenyataan itu apa? Kenyataan itu adalah yang terjadi saat ini. Kita itu punya 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu, katakanlah kita tadi mulai, misalnya 1 jam yang lalu, atau mungkin tadi barusan yang disampaikan, mungkin beberapa menit yang lalu atau beberapa saat yang lalu, itu sudah masa lalu. Itu sudah hanya kenangan, hanya di dalam pikiran kita saja, itu hanya kenangan. Kita tidak bisa kembali ke 1 jam yang lalu. Kita tidak bisa kembali ke 1 menit yang lalu. Kita nggak bisa kembali ke beberapa saat yang lalu. Karena jalannya kehidupan ini per saat. Kemudian, masa yang akan datang, ini juga bisa ada, atau mungkin ada, katakanlah 5 menit yang akan datang, 10 menit atau 1 jam yang akan datang, itu akan ada, mungkin ada, walaupun belum tentu ada. Siapa tahu saat ini kita meninggal. Jadi, yang akan datang itu mungkin ada, tapi belum tentu ada. Yang lalu sudah pernah ada. Ya, tapi tinggal kenangan. Berarti yang ada itu hanya saat ini. Justru kemampuan menerima saat ini yang paling penting, luar biasa penting, dan inilah
yang ada di dalam Dhamma yang diajarkan agar kita selalu hidup pada saat ini. Ketika kita belajar meditasi, mengamati nafas, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, pikiran nanti lari ke masa lalu atau ke masa depan. Dan itu ditarik kembali. Saat ini saya sedang apa? Narik nafas masuk, nafas keluar. Masuk, keluar. Pikiran lari lagi ke masa lalu dan masa depan, tarik lagi. Sampai menjadi kebiasaan di dalam diri kita, bahwa saat ini saya sedang apa? Jadi latihan meditasi duduk diam itu hanya belajar untuk kita membiasakan pikiran saat ini saya sedang apa. Yang paling penting nanti justru setelah latihan meditasi, ketika saya sedang berbicara, saya sadar saat ini sedang berbicara. Ketika saya berpikir, saya sadar saat ini sedang berpikir. Demikian pula ketika saya bekerja, saya sadar saya sedang bekerja. Nah, apakah pikiran masa lampau itu tidak penting atau tidak ada? Penting, karena saat ini kita berasal dari masa lalu. Tetapi masa lalu itu hanya pelajaran. Yang baik kita tingkatkan saat ini, yang buruk kita perbaiki saat ini. Sehingga saat ini menjadi sangat berkualitas hidup kita karena perbaikan masa lalu dan peningkatan yang masa lalu yang sudah dilewati. Kemudian masa yang akan datang, itu ya mungkin ada, tetapi dengan kita memperbaiki kehidupan kita saat ini menjadi lebih berkualitas, karena memperbaiki masa lalu dan meningkatkan yang sudah baik di masa lalu, maka kita akan membangun masa depan yang menjadi lebih baik. Jadi kuncinya Dhamma itu justru hidup pada saat ini. Nah, untuk bisa menerima kenyataan, proses yang diperjelas ataupun proses yang harus dialami oleh beberapa orang pada umumnya itu butuh waktu lama. Makanya kadang-kadang kalau orang meninggal, ini saya ekstrimkan saja dengan meninggal orang yang dicinta ya. Iya betul. Diekstrimkan. Orang yang ditinggal itu biasanya ada masa perkabungan. Katakanlah sampai 3 tahun atau nyewu. Ya, nyewu itu 1000. 3 tahun itu ya kira-kira 1000 hari lah. Nah, artinya apa? Berdasarkan beberapa pengalaman nenek moyang, orang yang kita cintai ketika meninggal dunia, itu kita membutuhkan waktu kurang lebih sampai kita bisa melepas itu antara 3 tahunan itu, 1000 harian. Jadi maksudnya gimana? Hari pertama, waduh kita nangisnya luar biasa, nangis kuat sekali karena kita tidak mau melepas dia. Maksudnya apa nih kok nggak mau melepas? Karena kita belum siap. Kalau sudah siap gimana? Santai. Buktinya apa? Nah, kalau Anda tanya dengan para biku ataupun samanera, nanti Anda akan ketemu pengalaman-pengalaman seperti itu. Ketika orang tuanya yang sakit ini masih muda, masih kuat, masih sehat, ataupun masih dibutuhkan duitnya, dia datang ke wihara dan minta tolong Bante, tolong orang tua saya didoakan Bante supaya segera sembuh dari penyakitnya dan panjang umur. Anda tentu sering mendengar permintaan semacam itu. Tapi dibandingkan atau sebaliknya, kalau orang tuanya dia sudah umurnya 90 tahun atau 100 tahun, sakit-sakitan, sudah tidak memberikan hasil apapun juga, anak-anak sudah mandiri, maka apa yang dikatakan anak-anak tersebut ketika datang ke wihara? Bante, tolong orang tua saya dibacakan doa Bante, bacakan parita Bante, supaya lancar jalannya. Betul? Apa itu artinya? Kematian tetap kematian. Tetapi kalau kebutuhannya masih ada, dia sulit melepas dan dia menangis bahkan sampai pingsan-pingsan. Tetapi ketika kematian itu datang dan kebutuhannya nggak ada, ya nggak apa-apa. Mati ya sudah. Kita selesaikan semua urusannya. Begitu. Artinya di sini bahwa perpisahan itu tergantung pada keinginan. Nah, makanya
dibutuhkan waktu maksimal kira-kira pada umumnya 1000 hari. Ketika kemelekatannya kuat sekali, minggu pertama, minggu kedua, nah ini kemudian ada peringatan-peringatan ke makam dan lain sebagainya, kemudian datang penghiburan dari teman-teman dan lain sebagainya, membacakan parita dan sebagainya, itu supaya dia lebih menyadari bahwa ini sudah berubah. Nah, ada 7 hari, ada 14 hari, mungkin ada 49 hari, ada 100 hari, dan lama-lama sudah setahun, dan lama-lama ya bagaimana, saya masa harus menangisi orang yang meninggal, ya saya kan harus move on ya, saya harus berusaha menghidupi diri saya sendiri, dan akhirnya yang meninggal itu ya tinggal foto dan sudah selesai. Itu dia sudah siap menerima. Nah, sekarang, ini dia butuh waktu untuk bisa menerima kenyataan. Di dalam Dhamma, diajarkan penyebab dari ketakutan berpisah dengan yang dicinta itu karena ego, maka kita diajarkan untuk adanya kerelaan atau pelepasan itu, sebetulnya adalah kita diajarkan lebih cepat untuk menerima kenyataan. Jadi kalau orang pada umumnya 1000 hari, mampu nggak kita misalnya 500 hari? Atau mampu nggak kita 1 tahun? Mampu nggak kita seminggu? Mampu nggak ketika begitu melepas, begitu meninggal kita mampu melepas nggak? Ya kita nggak perlu ketawa-ketawa ketika meninggal seseorang ya, karena nanti oleh masyarakat dianggap nggak umum. Tetapi kita bisa tetap tenang seimbang karena menyadari inilah perubahan. Jadi sekarang kita itu memang diajar hidup saat ini itu karena tahu bahwa itu adalah perubahan. Perubahan itu yang buat adalah kita, karena kita membandingkan tadi dan nanti, itu terjadi perubahan. Tapi kalau hidup pada saat ini, apanya yang berubah? Karena kita ada di dalam proses itu sendiri. Kalau saya bandingkan, oh tadi 1 jam yang lalu, saya jadi ada begini ya, nah itulah perubahan, ada pembandingan. Sekarang, kalau kita lihat misalnya hari, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya, tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya. Apa yang berubah? Bagaimana kita tahu? Itu kan hanya kesepakatan. Bahwa, oh hari ini, hari apa? Senin misalnya. Kenapa? Karena kemarin Minggu, besok Selasa. Tapi begitu kita hanya hidup saat ini, apanya yang berubah? Karena yang hidup adalah saat ini. Kemarin itu saya pernah hidup, tapi saya sudah nggak hidup. Jadi, siapa yang mengalami perubahan? Nggak ada. Karena kemarin kan sudah selesai. Besok saya akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Nah, apanya yang berubah? Karena saya berada di posisi yang selalu saat ini, saat ini, saat ini. Tidak ada lagi perubahan. Nah, kalau kemampuan untuk ini mampu menerima kenyataan bahwa saat ini saya hidup pada saat ini, maka berarti kita sudah siap menghadapi perubahan karena tidak ada yang berubah. Kita mengatakan ada tua atau lahir lah, katakanlah dulu lahir. Kenapa kita ngomong lahir? Karena dulunya belum ada, sekarang jadi ada. Tapi kalau sudah kita hanya melihat saat ini, ya apanya yang lahir? Semua kan ya memang sudah saat ini toh hidupnya ini. Kita ngalami tua. Kenapa? Karena tadi belum tua, setahun yang lalu belum bentuknya seperti ini, sekarang bentuknya seperti ini. Itu kan perbandingan. Saya mengalami sakit, kenapa? Karena tadi saya sehat, sekarang sakit. Saya mengalami kematian, kenapa? Karena tadi saya hidup, sekarang sudah nggak hidup. Jadi tua, sakit, dan mati itu berbicara tentang perbandingan. Sedangkan Dhamma berbicara tentang hidup pada saat ini. Bisa mengatasi perbandingan itu. Dan bisa menerima kenyataan setiap saat karena tidak ada lagi perbandingan. Batin menjadi tenang seimbang. Nah, jadi sekarang anak jauh dari orang tua, misalnya kangen sama anak. Ini tadi ini curhat juga Anda ya dalam kesempatan kepo ini Anda mengkepoin anak juga. Nah, itu kenapa? Karena Anda bandingkan, seandainya saya bisa memeluk anak itu, menggendong anak itu, alangkah bahagianya. Tetapi ketika Anda pada tahu bahwa hidup adalah saat ini, semua itu menjadi
tidak ada di dalam pikiran Anda hanya fokus pada yang Anda kerjakan. Hmm. Nah, tapi apakah masa lalu itu ya ada, cuma jadi pelajaran. Kadang-kadang dhamma itu kan ngomong hidup saat ini. Beberapa orang mempunyai pengertian yang tidak tepat, menganggap dhamma ini tidak ngurusi masa lalu dan masa depan. Lalu ngawur dong kalau gitu. Nah, tetapi dhamma ini justru melihat masa lalu itu sebagai pelajaran, tapi kita sudah nggak hidup, cuman pernah hidup. Pernah hidup itu kan sudah nggak hidup. Yang akan datang itu akan hidup, tapi kan belum tentu hidup. Karena di dalam dhamma disampaikan orang yang melihat matahari terbit, belum tentu melihat matahari tenggelam, bisa mati dia sudah. Orang yang melihat matahari tenggelam belum tentu melihat matahari terbit, karena bisa mati di tengah malam. Nah, kalau sudah demikian, berarti hidup adalah saat ini. Dan sudah saat ini, apa yang berubah? Nah, kalau sudah tahu bahwa hidup adalah saat ini dan tidak berubah, lalu apa yang tidak perlu dilekati? Kan semuanya sudah tidak ada yang dilekati lagi. Inilah pencerahan. Tetapi ini teori. Untuk mencapai tingkat itu, tahap-tahapnya itu adalah pelepasan itu tadi. Pengurangan, kerelaan, terus sampai ego kita yang kita relakan. Iya. Menarik. Itu. Menarik sekali Bante. Oh iya Bante. Kadangkala Bante ketika kita berada di satu tempat tertentu yang sedikit ada nuansa atau aura angker ya Bante, kadang kita menjadi merinding, bahkan bulu kuduk kita juga kadang berdiri Bante. Bahkan di masa lalu para biku yang bermeditasi di hutan juga pernah mengalami ketakutan Bante. Namun setelah memancarkan cinta kasih, kemudian mereka sudah tidak takut lagi Bante. Nah, sejauh mana Bante cinta kasih yang dipancarkan itu kepada semua makhluk itu mampu mengubah ketakutan menjadi sebuah ketangguhan secara spiritual Bante? Baik. Nah, ini kita jadi berbicara tentang makhluk lain. Ini sebetulnya agak mistis ya. Iya Jadi Bante. walaupun memang di dalam dhamma itu diakui adanya alam-alam yang berhubungan dengan makhluk halus ini. Benar Bante. Tapi karena tidak semua orang bisa membuktikan, ini jadi agak mistis cerita ini. Ya, tetapi ya mudah-mudahan bisa menjawab sedikit ya apa yang saya sampaikan di sini, walaupun saya tidak berharap berkepanjangan cerita tentang ya, karena saya lebih suka yang logis untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar Bante. Tetapi memang di dalam masyarakat ada tempat-tempat tertentu yang dianggap angker. Angker atau mungkin ada makhluk atau penunggunya. Makhluk atau penunggu ini bermacam-macam ya. Ada yang memang dari awalnya sudah di situ, misalnya kita beli rumah di sini, kemudian makhluk itu sudah ada. Kenapa? Karena rumah ini atau tanah ini sudah pernah dihuni oleh banyak makhluk sebelumnya. Ya, kalau dulu di dalam zaman Sang Buddha kan ada orang pengen dikremasi di tempat yang tidak pernah dipakai kremasi sebelumnya. Kemudian kan dijawab, di seluruh dunia ini pernah dipakai untuk kremasi. Kenapa? Karena ini kan umurnya kita sudah melewati banyak Buddha juga untuk bumi ini, toh. Ya, Buddha Gautama ini kan sudah Buddha yang kesekian, ya, Buddha yang keempat ini. Jadi dulunya sudah ada Buddha-Buddha yang lain. Artinya kehidupan sudah tak terhingga. Nah, jadi kita waktu bangun rumah di sini, mungkin sudah ada makhluknya. Kalau sudah ada makhluknya, kadang kemudian kita ini kok di rumah sini kok kadang ada suara-suara dan lain-lain. Apa yang harus saya lakukan? Kalau umat Buddha itu tidak main usir ya. Ini jelas sudah rumahnya dia dari dulu, kita yang numpang. Ya, apa Anda bisa bayangkan kalau Anda bertamu ke rumah orang kemudian yang punya rumah suruh pergi, Anda mau pakai rumah itu, rumahnya bagus ya, kamu pergi aja. Loh, itu bisa nggak selamat itu hidupnya. Nah, demikian pula kita ketika ada makhluk di rumah kita. Kemudian, wah gimana nih, kita kan nggak main usir. Nah, kita kemudian bacakan parita. Ada benarnya itu.
Kita pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Parita saya nggak hafal, jadi saya mengulang aja. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Boleh. Kenapa demikian? Karena ketika saya mengucapkan kalimat semoga semua makhluk bahagia, pikiran saya itu juga hanya satu, yaitu cinta kasih. Pikiran kita itu sama dengan fisik kita. Hanya bisa satu setiap saat. Fisik kita ini bisa duduk, nggak bisa sambil jalan, jalan nggak bisa sambil berdiri, berdiri nggak bisa sambil berbaring. Artinya hanya satu setiap saat. Demikian pula pikiran kita itu hanya satu setiap saat. Ketika kita berpikir baik, kita nggak sempat berpikir buruk. Ketika kita berpikir buruk, nggak sempat berpikir baik. Nah, makanya kita dipola juga di dalam Dhamma, sering-sering untuk berpikir semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Bahkan di dalam Karania Metta Sutta kan dikatakan bahwa ketika kita duduk, berdiri, berjalan, berbaring, selagi tiada lelap, ucapkanlah kalimat ini, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Artinya pikiran kita ini diisi dengan kalimat yang positif. Nah, kalau kita mungkin dulu waktu sekolah di zaman saya sekolah masih ada, nggak tahu di zaman Pak Putu dan Pak Ari sekolah apakah juga masih ada. Itu kalau penggaris yang plastik kita gosok ke rambut. Oh, masih. Kemudian bisa narik potongan kertas. Iya Bante. Ya, ada proses induksi di situ. Nah, demikian pula ketika kita mengucap semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, itu seperti kita penggaris menggosok. Gosokkan ke rambut. Pikiran kita itu bisa terpancar di sekitar kita. Kalau mungkin Anda ataupun kita semua ini melihat Panji Buddhis, 6 warna, kan dikatakan kan aura Sang Buddha itu. Biru, kuning, merah, putih, oranye, dan paduannya 5 warna itu. Itu kan setiap orang sebetulnya punya aura tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya itu kadang-kadang kalau di beberapa mall pada zaman dulu, itu ada orang yang bisa foto aura. Jadi, jasa foto aura. Ya, kita masuk, kemudian difoto, kemudian nanti keluar auranya mungkin warnanya hijau atau warnanya merah atau warnanya putih dan seterusnya, itu macam-macam. Nah, ketika kita mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, itu seperti tadi penggaris yang digosokkan di rambut, itu membuat aura kita itu mempunyai getaran yang positif. Nah, getaran yang positif ini kalau bisa diterima oleh makhluk yang di situ, makhluk yang di situ itu merasa tenang, nyaman, damai, dan tidak mengganggu kita. Ini sama dengan ataupun mungkin bisa mewakili cerita ketika Sang Buddha memberikan Sutta Karania Metta Sutta kepada para biku yang diganggu oleh halus ketika bermeditasi ataupun berpuasa di sebuah hutan. Nah, kemudian mereka menguncarkan Karania Metta Sutta dan akhirnya para makhluk yang di hutan itu menjadi tenang, terpengaruh oleh cinta kasihnya, dan kemudian justru membantu para biku untuk mencapai pencerahan. Nah, ini sebetulnya karena kita mengubah aura kita. Loh, auranya dari mana? Anda, terutama yang sudah punya pasangan hidup, tadi Pak Putu ya, sudah punya pasangan. Cerita anak ini. Pak Ari belum cerita, jadi saya tidak berani ngomong sudah punya pasangan atau enggak. Sudah Bante. Oh sudah, berarti Pak Ari dan Pak Putu punya pasangan hidup. Orang yang punya pasangan hidup, itu bisa tahu pasangan hidupnya itu sedang bahagia atau stres. Tanpa ngomong. Bahkan kadang lewat telepon. Begitu telepon, suaranya dia dibiasakan saja. Atau Anda mungkin dibiasakan ngomong sama pasangan hidup Anda, biasa ngomong, halo, apa kabar, kamu di rumah. Pasangan hidup Anda bisa tahu, kenapa Pak? Ada beban pikiran apa? Pernah Anda ditanya pasangan hidup Anda seperti itu? Sering. Nah, jadi artinya, walaupun Anda tidak ngomong,
aura Anda kalau seandainya sekarang tempatnya jauh ya, seperti tadi Blitar dan Malang misalnya, jauh misalnya, itu dia bisa tahu. Kenapa? Karena ada auranya yang bisa tertangkap gelombangnya. Oh. Nah, jadi sekarang manusia itu punya seperti itu. Dan bukan hanya Mas kok kelihatan sedih toh Mas? Atau Mas kamu kenapa sedih? Enggak, biasa aku kan senyum-senyum. Senyummu palsu itu kamu nggak ngomong aja. Iya. Nah, nanti akhirnya kita, ya aku nggak mau membebani kamu lah, tapi sebetulnya memang aku punya masalah. Selesai. Ya sudah, dia mengerti posisinya, mungkin dia nggak pengen diajak ngomong, ya sudah kita berada di posisi yang diam. Sebaliknya, ketika kita sedang bahagia, dia juga tahu. Terus, apa kabar? Di rumah baik-baik. Wih, kamu seneng ya hari ini? Tumben. Atau apa? Pokoknya ada komentar semacam itu. Kenapa? Karena auranya itu bisa ketangkep dia. Bisa dirasakan. Demikian pula ketika kita masuk rumah, walaupun kita gayanya, kita ngeprank dia, misalnya, bohong kamu. Kamu apa? Dapat rezeki apa hari ini? Walaupun kita ngeprank, mukanya sedih, tidak bisa. Karena aura kita terpancar di situ. Oh iya. Nah, ini sekarang, pengulangan kalimat semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia itu, memancarkan pikiran positif, memancarkan aura positif kita. Sehingga makhluk-makhluk yang di sekitar situ menjadi lebih tenang. Nah, itulah yang membuat kita bisa hidup berdamai dengan mereka. Tetapi ada juga makhluk yang mau datang, itu juga ada. Jadi kalau tadi kan cerita rumah, kita mau bangun, tanahnya memang sudah ada makhluknya. Sekarang rumah ini tidak ada makhluknya. Kemudian ketika saya datang, makhluknya mau masuk ke rumah. Tetapi kalau saya punya pikiran yang positif, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, ini sering saya ucapkan sepanjang hari ketika saya duduk, berdiri, berjalan, berbaring selagi tiada lelap, saya ucapkan terus, maka rumah saya ini mempunyai aura yang positif. Nah, makhluk yang masuk, akhirnya makhluk yang positif juga. Makhluk yang baik. Makanya kalau Anda mau tahu masalah atau ruang sembahyang yang hanya digunakan untuk hal-hal yang positif, mungkin membaca parita dan meditasi, ketika kita masuk ke ruangan itu rasanya nyes, adem, ayem, bahagia. Tetapi ketika ruangan itu digunakan untuk bermacam-macam, ngobrol, makan-makan, minum-minum, dan lain sebagainya, ketika kita masuk ya rasanya biasa-biasa saja. Nah, itu kita bisa rasakan seperti itu. Energinya Rumah kita masuk ke rumah orang yang sering dipakai gegeran atau cekcok rumah tangga, kita masuk situ kok rasanya juga nggak kerasan ya. Sebaliknya kalau rumah itu rumahnya orang yang rumah tangga yang harmonis dan lain sebagainya, itu kita masuk rumah itu juga merasa nyaman. Kenapa? Karena aura ini bukan hanya dipancarkan oleh seseorang, tetapi juga dia bisa menginduksi ruangan tempat dia tinggal. Makanya beberapa orang kadang lalu ada istilah ngalap berkah. Oh iya. Wah, ini tempat tidurnya Bante hebat ini. Aku mau tidur situ juga. Kenapa? Biar terkena auranya. Padahal Bantenya sudah tidak ada, dia tetap begitu. Kenapa? Karena aura ini bisa menempel di lingkungannya. Jadi kalau sekarang makhluknya itu belum ada, ketika kita memancarkan pikiran positif sering-sering, apalagi sekeluarga memancarkan pikiran positif baik-baik, maka yang masuk adalah makhluk yang baik. Tetapi ketika rumah tangga ini diisi dengan pikiran negatif, maki-maki dan sebagainya, maka yang masuk juga makhluk yang tidak baik. Nah, kalau sekarang urusan makhluk, kadang-kadang kita percaya sama orang yang ngomong. Nah, ini ada orang ngomong, di sini ada makhluknya. Anda harus lihat dulu, orang ini punya validasinya, konfirmasi bahwa dia bisa lihat enggak. Karena kalau tidak bisa dikonfirmasi dia bisa melihat, kadang-kadang cuma ngarang, halu. Kemudian orang ini ngomong, ini makhluknya galak.
galak itu bagi dia belum tentu galak bagi yang punya rumah. Karena setiap makhluk itu juga punya karmanya masing-masing dengan yang punya rumah. Jadi mungkin makhluk itu adalah keluarga kita yang jagain kita. Si paranormal itu mungkin dimusuhi sama makhluk yang jaga kita ini karena mau mengungkapkan kebohongan dia. Jadi dia ngomong, makhluknya galak. Sebetulnya kalau sama kita enggak. Nah, jadi bagaimana sekarang kalau kita mau mengetahui hal itu? Ketika ada orang ngomong rumah Anda ada makhluk atau tempat Anda ada makhluk, selama makhluk itu tidak mengganggu Anda, baik di dalam kesehatan Anda, di dalam ekonomi keluarga Anda, di dalam hubungan rumah tangga Anda, maka makhluk itu adalah baik. Tapi kalau rumah tangga Anda sering diganggu, sering cekcok, walaupun itu juga tentu ada sebabnya, bukan karena makhluk. Kalau nanti rumah tangga yang cekcok, ini mesti ada makhluknya, belum tentu. Jadi, kemudian kadang cekcok, kemudian ada penyakit banyak datang, ekonomi keluarga agak amburadul, dengan berbagai sebab, mungkin salah satunya ada makhluk, maka ya tentu kita perlu memancarkan cinta kasih, supaya makhluk-makhluk di situ tidak mengganggu. Dan pemancaran cinta kasih itu pun juga berarti menambah karma baik kita lewat pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Dengan kebajikan yang lebih banyak, tentu kebahagiaan pun akan kita dapatkan. Itu tentang Terima kasih, Bante. makhluk. Silakan, Pak Putu, ada pertanyaan dari siapa? Oh, Henry dari kota Surabaya. Henry Dari Surabaya, Bante. Pertanyaannya, Bante, sebagai perumah tangga, bagaimana menyeimbangkan antara tanggung jawab membangun keamanan hidup secara duniawi dengan pemahaman bahwa semua hal sebenarnya tidak kekal? Iya, bagaimana supaya kita bisa jalan tengah? Dhamma itu bukan hanya untuk para biku. Jadi, Dhamma itu untuk semua pihak. Kenyamanan hidup yang Anda dapatkan, apakah sudah setara dengan para raja zaman dulu? Raja Bimbisara misalnya? Nah, apakah kenyamanan hidup Anda, ekonomi Anda itu sudah bisa melebihi Wisaka misalnya? Anatapindika misalnya? Yang bisa berdana hutan zeta dengan koin emasnya sampai sekian hektar? Apakah sampai setara itu? Oh, mereka yang hebat-hebat itu, yang punya posisi tinggi adalah raja. Banyak raja pada hari itu juga. Saya hanya sebutkan salah satu saja. Kemudian banyak orang kaya pada zaman dulu, tapi saya sebutkan saja yang wanita adalah Wisaka, yang pria adalah Anatapindika. Mereka tetap bisa melaksanakan Dhamma. Dan mereka juga menyadari ketidakkekalan. Ya, bahwa kadang mereka sampai berdana yang habis-habisan, ternyata malah balik lagi. Dan uangnya dan lain sebagainya, hartanya dan lain sebagainya. Artinya apa? Keseimbangan itu bukan dari luar, tetapi keseimbangan itu adalah titik di mana Anda bisa melepaskan ego Anda. Karena kuncinya adalah pada ego ini. Kadang-kadang beberapa orang ketika diajak ke wihara, diajak meditasi, kemudian diajak memahami Dhamma, dia dengan egonya akan mengatakan, aduh aku masih kerja, masih sibuk, maaf ya, enggak bisa. Dia karena ego. Apakah kamu kerja itu 24 jam? Kan tidak juga. Oh iya, saya kan bagi dengan keluarga, dengan yang lain-lain. Betul. Tetapi apakah belajar Dhamma, pagi bangun tidur, malam mau tidur, 15 menit berduduk bermeditasi, apakah itu sulit? Kita itu pasti tidur dan kemudian bangun setiap hari. Apakah tidurnya panjang atau pendek, kesulitan tidur atau tidak, itu urusan lain. Tapi kita pasti ada tidur dan kita bangun. Gunakan waktu 15 menit sebelum tidur minimal, dan juga setelah bangun tidur 15 menit minimal, mengamati saat ini saya sedang apa. Jadi kita duduk dengan tenang, kemudian mengamati nafas yang masuk dan keluar ini. Saat ini saya sedang memasukkan nafas. Saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Saat ini saya memasukkan nafas, mengeluarkan nafas. Ini sebetulnya kita dibiasakan belajar hidup pada saat ini.
Supaya apa? Supaya menyadari tentang ketidakkekalan itu. Bahwa apa yang saya cari satu ketika pasti akan saya tinggalkan. Ketika ada orang meninggal, tidak pernah dia membawa hartanya. Bahkan sepatunya pun dibelikan yang baru dan yang tidak terlalu mahal. Bukan sepatu yang biasa dia pakai selama hidupnya. Duit yang dia cari juga tidak dibawakan ketika meninggal. Beberapa tradisi malah membawakan duit kertas yang jelas palsu. Kemudian juga pakaian pun yang dibawakan juga yang biasa-biasa. Sedangkan pakaian yang satu lemari tidak dibawakan sama sekali. Artinya harta yang kita cari sama sekali akan kita tinggalkan. Kalau demikian, tanggung jawab keamanan ataupun kenyamanan hidup itu penting. Sebagai kepala rumah tangga penting. Tetapi menyisihkan waktu 15 menit pagi bangun tidur dan malam mau tidur, itu adalah kemauan. Karena kalau kita sekarang ngomong sibuk, semua bisa ngomong sibuk. Bahkan tidur pun kita bisa mengatakan sibuk. Begitu tamu datang atau ada telepon, tolong ya ngomong saya sibuk padahal tidur. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita yang menentukan sibuk atau tidak sibuk, bukan orang lain. Kalau demikian, belajar ketidakkekalan, belajar mendengarkan dhamma, itu bisa kita lakukan setiap waktu, asal kita mau. Misalnya, saya mau mendengarkan dhamma, mendengarkan podcast Kepo ini misalnya, nanti kalau saya mau tidur menggunakan headset atau earphone gini, sudah saya tidur. Tidak apa-apa, ketiduran. Besok kan disetel lagi bisa. Tidak ada problem. Anda tidak menonton live-nya seperti sekarang, live streaming, tidak apa-apa. Nanti setel ulang. Enaknya sekarang kan bisa mendengar dhamma dengan diulang-diulang. Benar, Bante. Nah, coba kalau Anda langsung, tolong Bante jelaskan lagi. Loh, kamu tadi nggak dengerin ya? Aku sudah capek-capek ngomong nggak dengerin. Nah, tapi kalau sekarang dengan di dokumentasi yang banyak sekali, wow, gampang sekali dengerin lah. Tahu-tahu ngantuk, tidur. Kemarin sampai mana ya? Oke, hari ini setel lagi. Lama-lama masuk juga. Kenapa? Karena kuping kita ini waktu tidur, dia tetap terbuka. Mata boleh tertutup, kuping terbuka, dia masuk ke bawah sadar. Sehingga lama-lama kita juga bisa memahami. Jadi, kuncinya kita punya jalan tengah untuk mencari nafkah kehidupan berumah tangga dengan pemahaman spiritual. Itu adalah ketika kita mampu melepaskan ego dan tahu pembatasan waktu. Waktu bekerja, waktu berkeluarga, dan waktu beristirahat, itu bisa kita lakukan. Bagi waktu Anda sendiri, kemudian Anda mungkin bikin jadwal ya, jam segini Anda mau ngapain, jam segini mau ngapain, mulai dari pagi Anda bikin jadwal, sehingga nanti ketika ada waktu senggang, saya mau dengerin podcast 15 menit, silahkan. Kemudian saya mau meditasi 15 menit, silahkan. Dan itu Anda akan tetap ada penambahan kualitas spiritual ataupun menjadi kekuatan spiritual Anda untuk masa depan Anda. Begitu, terima kasih. Silahkan lanjut. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari, silakan Pak Putu dibacakan. Dari Edward dari Medan. Bante, bagaimana cara efektif generasi muda memiliki ketangguhan mental untuk terus berbuat baik di tengah celaan dan lingkungan toksik yang mengkondisikan kekuatan menjadi Ketakutan. Iya. Iya. Jadi sekarang bagaimana nih anak muda supaya kita punya ketangguhan spiritual untuk berbuat baik di lingkungan yang Toxic, yang tidak mendukung. Kalau di dalam Dhamma ada cerita tentang biji teratai yang jatuh ke lumpur. Teratai ini selalu menjadi lambang. Ya, Buddha Rupang selalu duduknya di bawahnya ada teratainya. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang teratai. Nah, sekarang kita berbicara tentang teratai yang jatuh ke lumpur. Biji teratai jatuh ke lumpur. Biji teratai ini tidak pernah ngomel bahwa kenapa saya berada di lingkungan yang toksik ya, kotor ya,
Aduh, aku kan maunya yang bersih-bersih. Biji teratai itu tidak berkonsep seperti itu. Oke, saya sudah jatuh di lumpur. Saat ini saya sudah jatuh di lumpur. Ya sudah, gunakan lumpur ini untuk saya maju, untuk saya tingkatkan kualitas diri saya. Sehingga ketika saya menggunakan media lumpur ini untuk tumbuh, saya bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan bagus, bersih, segar, bahkan saya tidak akan pernah dikotori lagi oleh lumpur ini. Bahkan airnya pun tidak akan pernah membasahi diri saya. Ini adalah konsep teratai yang tumbuh dari lingkungan yang kotor. Itu adalah lambang kita semua. Kita tidak bisa meminta lingkungan kita untuk selalu mendukung kita. Kita tidak bisa memilih lingkungan kita, karena kadang-kadang kita tidak punya kemampuan untuk memilih. Ada orang yang punya kemampuan, ya dia keluar dari lingkungan itu. Tetapi pada satu ketika, Sang Buddha pun juga pernah menyampaikan bahwa ada satu masalah dalam satu lingkungan, kemudian seorang biku bertanya, Bante, ini bagaimana kita dikritik terus? Kita pindah. Ya, bisa saja pindah. Tapi kalau di sana dikritik gimana? Pindah lagi. Di sana dikritik gimana? Pindah lagi. Kan tidak menyelesaikan masalah. Atau pindah itu. Nah, karena masalahnya kan ada di dalam pikiran kita, bukan di tempatnya itu. Kita ada hal-hal tertentu kita tidak punya kemampuan untuk memilih tempat. Nah, sekarang di lingkungan toksik, biarkan aja. Kenapa? Karena mereka itu ingin menarik Anda untuk terjun ke bawah. Itu di lingkungan kita yang paling sederhana adalah orang yang rajin meditasi. Punya teman kos yang nggak suka meditasi. Apa yang dikatakan? Guaya lu, sok-sokan meditasi, mau mencapai kesucian ya. Terus kita mau terpengaruh. Kalau terpengaruh berarti kita tangan luka pegang racun. Maka kita keracunan. Tetapi kalau tangan kita tidak luka, maka pegang racun pun tidak masalah. Kan di dalam Dhammapada kan ada semacam itu. Artinya apa? Kamu mau ngomong apa saja, aku kan seperti ini. Jangan sampai kamu mempengaruhi kebajikanku. Kita ini jalan bersama-sama. Ada satu kasus suami istri yang istrinya sangat rajin ke wihara dan bermeditasi. Suaminya agak males bermeditasi. Juga kurang rajin ke wihara. Lalu satu ketika terjadi komunikasi, kenapa ibu kok tidak mengajak suami? Loh, Bante, kita ini kan ketemu dalam satu dunia yang sama sebagai suami istri ini kan hanya satu kesempatan. Tetapi kan kita bangun nasibnya masing-masing. Kalau saya nuruti dia terus, ya saya akhirnya juga jadi malas ke wihara dan juga malas bermeditasi. Nah, dia mau malas ke wihara atau malas meditasi, itu urusannya dia. Pokoknya saya mau tetap membangun nasib saya. Karena saya jadi pasangan hidup dia, mungkin di kehidupan ini saja. Di kehidupan mendatang, saya mau memperbaiki jalan hidup saya sendiri. Jadi ibu itu akan terus meditasi dan sering ke wihara. Nah, artinya apa? Dia tidak menyalahkan toksiknya lingkungan. Dia tidak menyalahkan bahwa karena kamu, maka saya jadi begini. Tidak. Itu kalau di dalam Dhamma ada yang mengatakan, waduh ini terlalu panas nih kalau siang. Waduh terlalu pagi ini kedinginan ini. Aduh kalau malam terlalu lapar. Itu kita selalu menyalahkan lingkungan. Itu membuat kita tidak ada aktivitas apa-apa. Itu sama dengan kalau orang berdana, wah nanti kalau aku berdana kan pengemis itu jadi males. Itu kita seolah-olah selalu ditentukan oleh dunia luar. Kita adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Kita di dalam Dhamma ini dilatih menjadi orang yang mandiri, mempunyai kekuatan spiritual, ketangguhan spiritual. Jadi, saya harus jadi biji teratai. Saya buktikan bahwa saya bisa menjadi lebih baik di lingkungan apapun juga. Kita pernah mendengar satu cerita bahwa seorang penjahat yang suka membunuh dan merampok dan ditangkap. Kemudian penjahat ini ketika ditangkap, dia ditanya sama polisinya, kenapa sih kamu kok jadi jahat? Wah, orang tuaku cekcok terus, kemudian sampai cerai dan lain sebagainya.
kemudian wah ekonomi keluargaku juga ndak karu-karuan, dan akhirnya ya ndak ada pilihan lain kan, aku harus merampok, membunuh dan seterusnya. Itu penjahat. Di satu sisi, ada satu pengusaha sukses yang luar biasa. Kemudian ditanya juga sama orang wartawan, kamu bisa jadi pengusaha sukses sampai punya perusahaan sedemikian besar, hartamu kaya raya segini, gimana nih? Ya, karena orang tuaku itu suka cekcok, rumah tangganya ndak karuan, ekonomi keluarga hancur-hancuran, dan akhirnya ndak ada pilihan lain, aku harus berjuang. Aku berjuang mandiri, dan akhirnya aku bisa sukses seperti hari ini. Si penjahat dan si orang sukses ini ternyata saudara, kakak adik. Dia dibesarkan di lingkungan toksik yang sama. Pasangan orang tuanya suka cekcok, rumah tangganya ndak karu-karuan, ekonomi keluarganya ndak karu-karuan. Pada rumah tangga yang sama. Yang satu menghalalkan segala cara untuk menjadi penjahat. Gara-gara mereka aku jadi seperti ini. Yang satu seperti biji teratai. Aku harus memperbaiki kualitas diriku supaya aku menjadi anak yang lebih daripada orang tuaku. Aku bukan jadi anak yang kurang dari orang tuaku, bukan sama seperti orang tuaku, tapi aku harus lebih daripada orang tuaku. Dan akhirnya dia berhasil. Dari mana ini? Dari dirinya sendiri. Jadi jangan menyerah untuk berbuat baik. Bagaimana anak muda ini supaya terdorong untuk punya ketangguhan spiritual di dunia yang seperti sekarang ini? Ya dia harus punya pengertian sendiri bahwa kita dalam kehidupan ini, kita jalani karmanya masing-masing. Semakin sering kita berbuat baik, semakin sering kita memperoleh kesempatan, memperoleh kebahagiaan. Semakin kita dipengaruhi oleh lingkungan untuk menurunkan kita, menarik kita ke bawah, seperti tadi yang senang meditasi, kemudian dikatakan, sok suci lah kamu dan lain-lain, semakin kita nuruti mereka, kita semakin tenggelam bersama mereka. Makanya di dalam Dhamma ada dikatakan, berkumpullah dengan orang bijaksana. Jangan berkumpul dengan orang tidak bijaksana. Tapi saya sudah terlanjur berkumpul dengan orang toksik. Ya nggak apa-apa, ibarat tangan yang tidak luka, pegang racun pun nggak masalah. Dari mana tangan tidak luka ketika kita punya ketangguhan spiritual? Dari mana ketangguhan spiritual? Kalau kita memahami bahwa hidup tidak kekal dan kita harus menjalani jalan karmanya kita masing-masing. Mereka hanyalah teman seperjalanan yang tidak berhak mempengaruhi kita. Ini yang bisa saya jadikan jawaban atas pertanyaan Anda. Terima kasih. Demikian ya Edward. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari YouTube? Ini Bante dari Anggulimala. Wandami Bante, saya dari Lombok, izin bertanya. Bagaimana kita tetap tangguh melihat keadaan geopolitik saat ini? Harga bahan pokok naik, BBM naik sehingga membuat panik bullying dan keresahan. Iya, Anda sudah mulai berbicara politik. Ya, tapi begini ya, BBM bisa naik. Artinya apa? Keuangan Anda lebih terbatas. Berarti ego Anda yang harus Anda kurangi. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu Anda harus kurangi. Di dalam Dhamma kan sudah disampaikan juga bahwa harta kita itu semampu kita bagi menjadi 4 bagian. 1 bagian untuk hidup, itu 25% itu untuk hidup, misalnya untuk makan, minum, ya. Kemudian ini 2 bagian berarti 50% untuk menambah modal. Anda bekerja di bidang apa? Kalau Anda misalnya sales, berarti 50% ini untuk menambah modal itu termasuk ya membeli bahan bakar lah, servis sepeda motor. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari modal kerja Anda. Ya, tapi kalau Anda buka toko ataupun Anda usaha yang mungkin dagang apa ya, ini 50% dipakai untuk dagangnya. Dan 25% atau 1 bagian lagi disimpan. Karena apa? Karena kita belum tentu sehat terus, bisa sakit juga. Nah, di zaman yang seperti ini, dengan suasana geopolitik yang seperti ini, beli obat juga jadi mahal. Kalau begitu gimana? Ya ini kita simpan yang 25%. Tapi kalau kita mau berdana, ya maksimal ya 25% ini. Jadi ini pembagiannya seperti itu, prosentase bukan jumlah.
Kenapa demikian? Karena tiap orang tidak sama. Iya. Tidak bisa menyalahkan orang atau tidak bisa menilai, menghakimi orang bahwa orang itu boros atau pelit. Kenapa demikian? Buaya dia satu hari ngabiskan untuk makan aja 1 juta. Loh, dia penghasilannya berapa sehari? Hmm. Kalau ternyata sehari itu 50 juta, ya 1 juta kan belum 25%. Masih kecil, dia masih oke. Ya, wah dia ngirit sekali ya. 1 hari untuk makan aja cuma 5.000. Oh 5.000 itu dari mana? 5.000 dari penghasilan dia yang cuma 15.000. Wow, sehari 15.000 dipakai 5.000, boros itu. Ya, nah jadi sebetulnya di dalam dhamma ini pakai prosentase sehingga berapapun harta Anda, dia menjadi bisa disesuaikan. Karena itu kita jangan terlalu punya target yang apa ya, hari ini saya harusnya seperti ini, maka ya besok harus menjadi lebih baik. Ya semua kan fleksibel, hidup adalah saat ini. Kita harus siap menghadapi perubahan. Karena perubahan itu yang nyata. Nah, keinginan kita ini yang harus kita perbaiki karena keinginan kalau tidak bisa disesuaikan dengan kenyataan, keinginan yang diperbaiki bukan kenyataannya. Anda mau nekat kenyataan misalnya harga bahan bakar sekarang sudah naik, kenyataannya naik, sekarang harus kita turunkan, nggak bisa. Demo. Itu kan kemampuan Anda. Sekarang yang bisa Anda lakukan, ya biasanya beli 5 liter, sekarang jadi seliter dah. Nanti aku seliter ini aku kerja, bisa dapat duit, aku tambah seliter lagi. Inilah kita yang menerima kenyataan. Proses penerimaan kenyataan itu memang tidak mudah. Yang tadi saya sampaikan, sampai kalau ada upacara berkabung saja butuh 1.000 hari. Nah, apakah Anda butuh 1.000 hari juga untuk bisa menerima kenyataan bahwa bahan bakar itu sudah naik? Akhirnya Anda dalam 1.000 hari ini akan kedodoran. Karena penggunaan Anda masih sama seperti ketika bahan bakar dulu belum naik. Nah, akibatnya apa? Ya, ekonomi rumah tangga akan kacau balau. Tapi ketika kita bisa menyesuaikan diri, tadi juga saya sudah sampaikan, contoh ekstrimnya kematian, bisa 1.000 hari, bisa cuma 500 hari, bisa 300 hari, berarti 1 tahun, bisa juga hanya 6 bulan, bisa juga sebulan, bisa juga hanya 3 harian, ya, atau mungkin sudah sehari, sudah langsung bisa menyesuaikan. Maka Anda langsung, wis, kalau gitu nih pengencangan ikat pinggang nih. Sekarang bahan bakar naik, bahan makanan naik, semua ini naik. Oke, pengencangan ikat pinggang. Biasanya hari Minggu saya jalan-jalan, nah sekarang hari Minggu saya mungkin naik angkot aja untuk pergi ke wihara misalnya. Dulu saya naik sepeda motor sendiri, habis naik sepeda motor terus saya keliling-keliling kota dan lain sebagainya. Sekarang saya naik angkot aja, murah meriah, masih cukup lah uang saya. Nah, itu ego kita yang kita danakan. Kalau kita mampu melakukan itu, ketangguhan spiritualnya tetap jalan. Tapi kalau kita ngeluh terus, kita tidak punya ketangguhan, kita menjadi orang yang sangat rentan terhadap perubahan. Dan hasilnya apa? Banyak sekali contohnya. Anak yang sangat tergantung sama internet, wifi rumah. Karena dia terus tidak belajar, dia mainan, ya internet apa saja, sama orang tuanya wifi-nya dimatikan. Dia bisa bunuh diri. Kenapa? Karena tidak siap menghadapi perubahan. Di satu negara, dia membunuh orang tuanya. Karena yang mematikan wifi-nya itu. Kenapa begitu? Tidak siap menghadapi perubahan. Nah, kita sebagai umat Buddha sudah diajarkan di dalam Dhamma. Bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi perubahan. Karena kita tidak pernah muda terus. Kita tidak pernah sehat terus. Kita pasti mengalami ketuaan, sakit, dan kita tidak pernah hidup terus. Pasti mengalami kematian. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih belum mati, persiapkanlah untuk menghadapi perubahan. Apa yang harus kita lakukan? Kerelaan materi dan kerelaan ego. Belajar melepas. Bagaimana belajar melepas? Yang paling sederhana, sering mengatakan, ya sudah, memang begitulah kenyataan. Itu kata-kata yang sangat perlu diulang-ulang. Ya sudah, memang begitu kenyataannya. Jadi ketika kita melihat, harga bahan bakar kok naik? Ya sudah, memang begitu kenyataannya. Loh, anakku kok sakit?
Ya sudah, memang begitu kenyataannya. Loh, orang tuaku kok meninggal? Ya sudah, memang begitu kenyataannya. Loh, kok pinjolnya nyita sepeda motor? Ya sudah, memang begitu kenyataannya. Dengan kalimat itu membuat kita lebih siap menerima kenyataan, menerima perubahan, dan akhirnya kita bisa bersikap yang lebih tepat untuk menghadapi perubahan tersebut. Selama kita nggak mau menerima kenyataan, maka kita nggak bisa bersikap yang tepat. Sama dengan orang yang sakit, kalau dia tidak mau terima dirinya sakit, maka dia tidak akan pernah ke dokter ataupun mencari pengobatan. Nggak sakit kok aku, nggak sakit. Tapi begitu dia menerima sakit, ya memang aku sakit, maka dia akan mencari cara untuk mengobati dirinya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa menjadi bekal untuk menghadapi situasi geopolitik yang luar biasa, peningkatan demikian drastis, demikian menghangat. Ya, betul. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, Bante. Satu. Satu. Barangkali masih ada pertanyaan atau masih ada juga ini. Masih ada satu. Dari Tanti Sutandra ya, dari Jakarta ini Bante. Pertanyaannya, nama budaya Bante. Dalam penjelasan Bante mengenai hidup saat ini, bagaimana caranya kami dapat melihat dan memahami ketidakkekalan di saat ini? Terima kasih Bante. Iya, kalau tadi Anda perhatikan baik-baik, orang yang menyadari hidup saat ini, sebetulnya malah dia melihat segalanya itu tidak ada perbandingan. Karena tidak ada perbandingan, dia akan menerima kenyataan sebagaimana adanya. Sebetulnya contoh yang paling sederhana itu adalah ketika Anda pakai HP Anda, ambil video. Kan hari ini kan semua orang sudah seperti wartawan ya. HP, kemudian ada kecelakaan, video. Jadi yang kecelakaan itu berdarah-darah di bawah sana, dia tidak menolong, dia main video. Ada percekcokan, video, nggak mau ketinggalan, pokoknya share langsung nanti komen, like, and share ya, ini ditanya ini, kemudian ini ada upacara sangga bagian apa, wah syuting video, kemudian nanti tour kemana, wah video, selfie apa segala macam lah. Nah, Anda nanti perhatikan ketika video itu mau diedit, perjalananku hari ini. Nah, pagi tadi aku pergi naik kendaraan ini. Kemudian siang ketemu si A, sore ketemu si B, dan akhirnya malam ini ketemu ini. Oke. Kemudian mau saya edit. Apa yang dilakukan pada proses editing? Kita lalu lihat pagi. Nah, tadi saya naik kendaraan umum ini. Ini saya enaknya berapa menit ya? Ini ada tadi 15 detik. Ini saya potongnya 10 detik aja. 10 detik tapi yang mana ya? Nah, kemudian kita lihat. Kita lihat di HP kita itu. Gambar ketika misalnya saya bergerak. Ini tangan saya ya, saya video tadi pas begini. Kemudian saya lihat di monitor tempat saya mau edit video saya, mau saya potong 10 detik itu. Itu pas di bagian mana ya tangan saya? Oh, enaknya pas tangannya pegang benda ini misalnya, atau pegang HP saya. Kemudian mulutnya jangan pas mangap. Jelek nanti kalau dipotong. Jadi saya pas mingkem. Itu kan dilihat frame per frame. Gambarnya itu kelihatan bergerak kalau dengan kecepatan tertentu dalam jumlah yang tertentu frame-nya. Tetapi ketika kita melihat sebetulnya dia hanya benda foto-foto mati saja. Foto yang berhenti, cuman geraknya set berhenti, set berhenti, set berhenti. Begitu diputar dalam waktu yang tertentu, jumlahnya tertentu, dia seolah-olah bergerak. Nah, jadi sekarang dari satu frame itu ketika saya sudah tutup mulut, kemudian saya pegang benda, misalnya pegang HP, ya oke, ini saya potong 10 detik. Apa yang kita lihat sebetulnya di situ? Yang dilihat di situ adalah saat ini saya sedang apa. Yang tadi itu ya frame-frame ini tadi.
Yang nanti itu ya sisanya ini tadi. Tapi ketika saya mengamati saat ini sedang apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Apa yang tidak kekal? Tidak ada yang tidak kekal. Tapi begitu saya setel semua, muncullah ketidakkekalan. Tadi saya sudah berulang-ulang sampaikan, ketidakkekalan itu karena saya membandingkan yang tadi dan nanti dengan yang sekarang. Tapi begitu sadar saat ini saya sedang ketidakkekalan itu akan hancur. Makanya di dalam Dhamma dikatakan sabe sangkara anicca, sabe sangkara dukkha, sabe dhamma anatta. Segala sesuatu yang berkondisi itu dukkha, anicca, tidak kekal. Tetapi semuanya itu anatta. Kenapa? Karena nanti akan dimengerti bahwa ketidakkekalan itu akhirnya berhenti. Yaitu ketika kita melihat hidup adalah saat ini. Saat ini bagian dari yang tadi dan itu juga akan melanjut yang nanti. Tetapi saat ini saya sedang Sedang narik nafas, keluar nafas. Itu sebetulnya kuncinya Dhamma. Nah, ketika kita bisa melihat secara digital, itu prinsipnya sama dengan apa yang kita mau capai di dalam latihan kehidupan kita di dalam Dhamma ini. Sehingga kalau tadi bagaimana kita bisa memahami ketidakkekalan ketika Anda tahu saat ini saya sedang dan ketidakkekalan itu bisa berhenti ketika Anda sadar saat ini sedang secara 100%. Tapi selama Anda masih melakukan perbandingan, berarti egonya masih ada. Ketamaan dan kebencian dan kegelapan batin masih ada. Sama ingin melanjutkan yang masih bagus, benci, takut menghadapi yang buruk. Padahal yang bagus itu kita tingkatkan saat ini, yang buruk kita perbaiki saat ini. Masa depan akan terbangun ketika kita melakukan yang berkualitas pada saat ini. Jadi, cobalah ketika Anda mengedit video, Anda perhatikan baik-baik. Ternyata tidak ada yang bergerak. Video ini pun, YouTube ini pun, coba Anda geser. Nanti kalau Anda nonton, digeser pelan-pelan. Nanti kan itu hanya akan ada gerakan patah-patah. Tidak ada. Semua gerakan ini, masa lalu, masa yang akan datang itu menjadi tidak ada karena yang ada hanya saat ini. Ketika monitor Anda melihat saat ini sedang itu ketika stop di sini, geser. Nonton YouTube ini pun, nonton dokumentasi acara ini pun, sebetulnya hanya frame per frame. Kalau difahami itu, maka Anda akan punya ketangguhan spiritual dalam menghadapi perubahan yang menimbulkan ketakutan. Tapi kalau belum memahami itu, tidak masalah. Kita masih punya waktu untuk belajar. Belajar melepas keakuan kita. Belajar sering mengucapkan dalam batin, memang begitu kenyataannya. Tulis kata-kata memang begitu kenyataannya itu di HP Anda, di screensaver Anda, di wallpaper Anda, di meja kerja Anda. Memang begitu kenyataannya. Semakin sering Anda mengulang kalimat itu, semakin tenang hidup Anda, semakin bahagia Anda, dan bisa mengubah ketakutan Anda menjadi ketangguhan spiritual seperti tema kepo kita pada kesempatan ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Putu dan Pak Ari. Luar biasa Bante. Silakan Pak Putu, barangkali masih ada ya pertanyaan. Nah, itu masih ada lagi. Mungkin satu lagi nih ya. Ya, satu lagi ini mungkin Pak Putu ya, silakan. Namo Buddhaya Bante, saya Vivi dari Sidoarjo. Sidoarjo. Bertanya, bila ortu non-Buddhis, bagaimana cara memberi masukan kepada ortu supaya tidak stres menghadapi usia tua, di mana kesehatan dan fisik mulai menurun? Silakan Bante. Iya, sebetulnya Buddhis itu hanya merek ketika kita ngobrol di sini ya. Ketika kita mengenalkan kepada orang, kita ngomong tidak kekal itu normal aja. Jadi ketika orang tua Anda itu misalnya takut menghadapi ketuaan dan sebagainya, ya kemudian kita bisa menggunakan cara ketika Sang Buddha dengan segenggam lada kan. Jadi misalnya Anda sebagai anak bisa mengatakan, ya ayah dan ibu, saya kira dulu ayah dan ibu Anda atau kakek nenek saya ini yang ngalami juga seperti ini.
tapi kan mereka sudah jalani dengan baik dan sudah selesai tugasnya. Demikian pula ayah dan ibu sekarang dan nanti satu ketika saya dan satu ketika juga anak-anak akan seperti itu. Kenapa? Karena hidup itu tidak kekal. Tidak usah pakai komentar menurut Sang Buddha bahwa hidup ini tidak kekal, bahwa di dalam Dhamma disebutkan, tidak usah itu. Biasa saja, ya berbicara dengan bahasa yang umum-umum saja, membumi saja, sehingga orang tua itu tidak merasa diceramain. Karena kalau orang tua diceramain, dia akan merasa, kamu ngerti apa? Kamu belum lahir, aku sudah tua. Ya iyalah. Oh, kamu namanya orang tua. Nah, jadi gimana? Kadang-kadang kita membuat pertanyaan. Jadi bukan, ya mesti tua lah. Kamu namanya orang tua, masa enggak mau tua-tua? Itu kamu marah namanya. Jadi kita bisa pakai pertanyaan. Ayah dan ibu, siapa sih di dunia ini yang tidak takut tua, tidak takut sakit, bahkan tidak takut mati? Siapa? Ya, semua juga kita semua takut. Cuman sekarang kita persiapannya ini yang penting. Mumpung belum tua, belum sakit dan belum mati. Ini persiapan. Jadi ibaratnya begini ya. Kita ini mau perjalanan ke luar negeri. Lalu kita bayangkan, di luar negeri ini musimnya musim dingin. Kemudian ini, waduh makanannya apa ya, saya cocok di negara yang asing. Bahasanya saya juga nggak ngerti. Aduh, gimana ini, padahal besok sudah mau jalan. Kita mikirin terus. Lah apa gunanya? Oh ya, di sana udaranya dingin. Oke, kalau gitu sekarang saya persiapkan. Mumpung masih ada waktu, baju-baju dingin saya. Ya kalau perlu saya pergi ke toko membeli baju-baju dingin supaya saya siap untuk di tempat yang dingin suhunya dibandingkan Indonesia. Aduh, di sana itu makanannya nggak cocok. Oke, kalau gitu saya siapkan makanan-makanan yang dari Indonesia. Mungkin sambal sasetan atau mungkin mie instan atau apa sehingga saya nanti di sana siap. Wah, mungkin bahasanya ya kurang. Aduh, kalau bahasa kurang nih repot ya. Saya nggak mungkin belajar bahasa dalam waktu singkat. Ngajak orang yang bisa bahasa lokal sana. Nah, atau, saya kan punya HP. HP-nya saya kan HP pinter. Jadi sekarang bisa saya ngomong-ngomong pakai bahasa yang di HP itu. Yang ngomong bahasa Indonesia, keluarnya bahasa lokal situ. Orang lokal ngomong, keluarnya saya bahasa Indonesia. Sudah siap. Ayo kita kapan berangkat? Minggu depan. Siap. Nah, demikian pula dengan proses tua, sakit, dan mati. Mumpung belum tua, sakit, dan mati, apa yang kita kerjakan? Ya kita harus mengerjakan semaksimal mungkin. Banyak berbuat baik dengan badan, ucapan, dan pikiran. Nah, jadi kita dorong dia bahwa kita itu ketika meninggal, kita pakai pertanyaan ya, ayah dan ibu, apa kita itu bisa sih bertahan seumur sampai dunia ini kiamat? Ya, kalau bisa kan ayah dan ibu, dulu kakek nenek juga masih hidup sampai sekarang. Apa bisa? Ya nggak bisa lah. Kalau nggak bisa, berarti kita kan bakal meninggal. Nah, orang meninggal itu nggak pernah loh disebutkan misalnya, saudara-saudara mendiang ini mempunyai kekayaan yang luar biasa, sehingga mendiang ini pasti lahir di alam bahagia. Kayaknya nggak pernah ngomong gitu loh. Kalau ada pembicaraan orang meninggal, atau mengantar jenazah, atau mengatakan, saudara-saudara mendiang ini anaknya banyak, saudara, sehingga pasti terlahir di alam bahagia. Kayaknya tidak begitu. Tetapi di orang meninggal, biasanya waktu ngantar akan mengatakan, saudara-saudara mendiang ini orangnya yang sangat baik, sangat berjasa untuk pembangunan sekolah, sangat berjasa untuk pembangunan rumah sakit, sangat berjasa untuk bakti sosial dan lain sebagainya. Karena itu tentu dengan jasa-jasa kebaikan ini mendiang bisa terlahir di alam bahagia. Isinya kok selalu begitu ya? Mengingatkan pada yang masih hidup bahwa mendiang ini banyak berbuat baik. Nah kalau gitu mumpung kita masih sehat, masih kuat, ayo kita berbuat baik. Berbuat baiknya apa? Macam-macam. Mau ke panti asuhan, mau ke biara. Saya nggak percaya biara. Nggak apa-apa. Kalau gitu ya kita ke panti asuhan, atau kita ke tempat ibadah lain, atau kita belajar gini,
Belajar mengamati napas-napas kan miliknya sendiri, bukan milik agama tertentu. Hmm. Ayo kita belajar, misalnya apa? Kamu pengen umur panjang, ya udah umur panjang, umur panjang, umur panjang, umur panjang. Nanti kalau pikirannya ke tempat lain, hati-hati, kamu nanti nggak umur panjang. Jadi ke tempat lain kamu tarik lagi, umur panjang, beres. Nah, akhirnya dia pelan-pelan, kok enak ya? Ya enak kan? Hmm. Nah, kalau enak ayo teruskan. Apa kamu mau ganti kalimatnya apa? Misalnya saya bahagia misalnya atau apa saja. Itu kita bisa atur, asal kita fleksibel. Sehingga kita tahu prinsipnya bahwa mengajak orang tua ini berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, karena inilah yang menjadi bekal dia untuk kekelahiran yang selanjutnya, ataupun menjadi bekal dia untuk siap menghadapi perubahan yang mungkin menakutkan itu. Kamu kalau masuk ke ruangan yang menakutkan, apa yang kamu siapkan? Oh ya mungkin aku bawa senter atau aku ngajak temen atau apa. Nah sama, ketika kamu takut menghadapi tua sakit dan mati, persiapannya adalah dengan melakukan kebajikan. Seperti yang saya sampaikan gini. Nah akhirnya orang tua pelan-pelan bisa dapat mengikuti apa yang kita arahkan. Ini mudah-mudahan bisa menjawab sebagai pertanyaan terakhir atas pertemuan kita yang luar biasa sekali, Benar, Bante. yang dipandu oleh Pak Putu dan Pak Ari yang hebat Baik, sekali. terima kasih banyak, Mudah-mudahan bisa Bante. memberi manfaat dan sudah diikuti oleh banyak orang dari Medan, dari Sidoarjo, dari Lombok, dari Iya. Jakarta, mana-mana, dan mungkin banyak yang mau tanya tapi belum ada kesempatan. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silakan Pak Ari. Baik, dan terima kasih Bante. Yang mulia Bante Utama Mahathira, kami persilakan untuk memberikan closing statement. Silakan Bante. Ya, terima kasih bahwa kita pada kesempatan ini sudah membahas cukup banyak dan saya kira cukup mendalam tentang bagaimana mengubah ketakutan menjadi ketangguhan spiritual. Bahwa kita sudah tahu bahwa penyebab ketakutan adalah sebetulnya ego kita yang tidak siap menghadapi perubahan, dan kita bagaimana menyelesaikannya adalah dengan sering berlatih menulis ataupun di tempat-tempat tertentu kita bisa menemukan kalimat bahwa hidup ini adalah perubahan, terimalah sebagaimana adanya. Memang seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa sering mengulang kalimat itu, dibarengi dengan sering melakukan kerelaan, baik materi maupun keakuan kita, maka kita pun bisa mengubah ketakutan kita menjadi ketangguhan spiritual. Artinya, apa yang kita capai pada kesempatan ini, apa yang kita peroleh pada kesempatan ini bukan hanya sekedar ilmu yang tanpa laku, tetapi harus ilmu yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, diehipasikokan, sehingga Anda akan merasakan manfaatnya di kehidupan ini, di masa sekarang, di masa depan, maupun di kehidupan mendatang. Saya kira demikian, terima kasih sekali Pak Putu dan Pak Ari yang sudah membawa acara ini dengan baik sekali. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya dengan hebat-hebat, dan semoga memberi manfaat. Terima kasih kepada juga STAB Kertarajasa yang sudah memberikan kesempatan ini. Saya kembalikan kesempatan kepada Pak Putu dan Pak Ari.